Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Sadik. Sekarang saya akan menjelaskan tugas asinkron 4 Power Platform Fundamental. Jadi Power Automate itu digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang berulang. Di luar alur kerja sederhana, Power Automate dapat mengirim pengingat pada tugas yang telah jatuh tempo, memindahkan data bisnis antar sistem sesuai jadwal, berbicara dengan lebih dari 275 sumber data atau API yang tersedia untuk umum, dan bahkan dapat mengotomatisasikan tugas di komputer lokal Anda seperti menghitung data di Excel. Lalu, apa itu Power Automate dan nilai yang diberikannya kepada Anda? Apakah Anda sering mengunduh lampiran email dan kemudian mengunggah file ke database? Power Automate dapat membantu. Apakah proses mendapatkan pesanan pembelian baru yang disetujui melibatkan Anda mengambil formulir dari meja ke meja untuk mendapatkan tanda tangan? Power Automate dapat membantu. Apakah Anda harus masuk ke situs web setiap pagi, menemukan nomor harian, dan kemudian menyimpannya ke sistem lain? Power Automate dapat membantu. Power Automate. Power Automate itu merupakan adalah tentang pembuat komputer mengelola tugas yang berulang. Power Automate memungkinkan siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang proses bisnis untuk membuat aliran berulang yang ketika dipicu melompat ke dalam tindakan dan melakukan proses. Skenario dan kemampuan umum Power Automate itu mengotomatiskan tugas berulang seperti memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya, lalu memandu pengguna melalui suatu proses sehingga mereka dapat menyelesaikan berbagai tahapan, lalu menghubungkan ke sumber data eksternal melalui salah satu dari ratusan konektor atau langsung melalui API, dan yang terakhir adalah mengotomatiskan proses berbasis desktop dengan kemampuan otomatisasi proses robot atau RPA. Lalu contoh persetujuan pesanan pembelian. Persetujuan adalah proses yang bagus untuk membangun di Power Automate. Mereka sering didefinisikan namun manual. Lihat skenario berikut sebagai contoh. Pengguna memulai proses dengan masuk ke aplikasi Power Apps dan membuat permintaan pesanan pembelian. Setelah mereka mengirimkan permintaan, informasi dikirim ke aliran Power Automate. Alur dapat dibangun untuk mengevaluasi permintaan dan kemudian mengarahkan permintaan berdasarkan kriteria seperti mengirimkan pengguna dan jumlah permintaan. Tindakan pertama adalah mengirim permintaan ke manajer pengguna. Manajer dapat diambil secara otomatis dari Azure AD, menghindari permintaan informasi duplikat. 3 jenis aliran yang dapat Anda buat dengan Power Automate. Yang pertama itu Event Driven Flows. Ini adalah alur yang Anda buat dengan pemicu dan kemudian satu atau berbagai tindakan. Ada banyak pemicu dan tindakan yang tersedia berkat konektor yang ada. Lalu yang kedua, Business Process Flows. Alur ini dibuat untuk menambah pengalaman saat menggunakan aplikasi berbasis model dan Microsoft Dataverse. Gunakan ini untuk membuat pengalaman terpadu di aplikasi berbasis model Anda. Lalu yang terakhir adalah Desktop Flows. Alur otomatisasi proses robot atau RPA ini memungkinkan Anda merekam diri Anda melakukan tindakan di desktop atau di dalam browser web. Anda kemudian dapat memicu aliran untuk melakukan proses itu untuk Anda. Lalu, tambahkan kecerdasan buatan ke aliran Anda tanpa menulis kode. Sebelum Microsoft Power Platform menambahkan fungsionalitas seperti pemrosesan gambar atau teks, memerlukan komputer tingkat lanjut atau pengetahuan pengkodean. Ada kode untuk ditulis, model data untuk dirancang dan dilatih, dan banyak logika rumit. Microsoft Power Platform bagaimanapun telah mendemokratiskan kecerdasan buatan dan dengan menyediakan antarmuka berbasis wizard untuk membangun dan melatih model Anda. Ini membuka kekuatan layanan pembelajaran mesin dan kognitif Azure tanpa menulis satu baris kode pun. Untuk memanfaatkan kemampuan AI ini, Anda harus membuat model terlebih dahulu pada website powerapps.com. Seorang wizard memandu Anda melalui pembuatan dan pelatihan model. Saat ini ada 4 model AI yang tersedia untuk dibuat, yaitu pemroses formulir, yang dimana model ini mengekstrak teks dari gambar yang diunggah atau foto yang diambil. Lalu yang kedua itu detektor objek, yang dimana model ini mengidentifikasi objek dari gambar yang diunggah atau foto yang diambil dan kemudian memberikan hitungan jumlah objek yang ada. Lalu prediksi, model ini memprediksi apakah sesuatu akan terjadi atau tidak berdasarkan riwayat data sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah klasifikasi teks, yang dimana model ini mengkategorikan teks berdasarkan artinya, sehingga lebih mudah untuk dianalisis.
Model prediksi. Model prediksi AI Builder memungkinkan Anda membuat model yang dapat memprediksi hasil ya atau tidak berdasarkan data history. Anda dapat melatih model dengan memberikan data historis yang cukup, hasil ya atau tidak, dan kemudian kecerdasan buatan melakukan sisanya. Anda dapat membangun model prediksi untuk memecahkan masalah bisnis seperti pertama adalah apakah pelanggan Anda akan puas dengan hasil proyek, lalu yang kedua adalah apakah sebuah proyek akan menguntungkan, dan yang terakhir akankah pelanggan berpindah berdasarkan aktivitas. Setelah Anda memiliki model yang terlatih, Anda dapat berinteraksi dengan model dalam aliran Anda untuk mengirim dan menerima informasi ke sistem AI. Lalu keamanan dan administrasi. Untuk mengelola keamanan Power Automate, masuk kepada website berikut dari Pusat Admin Microsoft Power Platform. Anda memiliki akses penuh ke seluruh penyewa Power Automate. Anda memiliki kemampuan untuk membuat dan mengelola lingkungan, menerapkan kebijakan pencegahan kebocoran data, bekerja dengan integrasi data, mengelola lisensi pengguna, dan kuota. Lalu, jika ingin membaca lebih lanjut, Anda bisa pause video dan jika selesai, Anda bisa melanjutkannya lagi. Lalu, mendorong nilai bisnis. Alur Power Automate dibuat dengan pemicu dan tindakan. Pemicu menentukan apa yang memulai arus, sementara tindakan menentukan apa yang terjadi. Dengan Power Automate, Anda bahkan memiliki kemampuan untuk menentukan logika bisnis untuk menentukan kondisi yang diperlukan. Bagi banyak bisnis, itu berarti otomatisasi ini tidak harus didorong dari TI, melainkan langsung dari bisnis. Jika ingin bisa Anda pause untuk membacanya lebih lanjut. Lalu, itu tadi adalah penjelasan untuk tugas asinkron 4. Jika kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.